Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر penasehat daerah, Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam, guru kita bersama Sayyidul Walid الحبيب علي زين العابدين بن حسين الجفري متعنا الله بطول حياته الشريفة وحفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Begitu juga tadi yang telah menyampaikan tausiahnya yang singkat, padat, namun penuh dengan manfaat. Saya punya saudara akhina al-mahbub ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi LC. Kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah menantu imam besar yang kemarin baru menikah. Alhamdulillah. Begitu juga kami ditemani dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam Habib Haidar Al-Haddad, dan salam penghormatan kepada yang menjadi sabab berkumpulnya kita di tempat ini, Kiai Haji Jurjis dan seluruh ulama, para habaib, para ulama. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sini banyak para habaib, para asatidz yang hadir. Hadir juga Ketua Dewan Tanfiz DPD Front Persaudaraan Madura, yaitu Kiai Haji Saiful Qahar. Begitu juga hadir bersama kita Kiai Haji Hanif Hasan, Kiai Haji Ali Fikri Waris, Kiai Haji Fahri, Kiai Haji Nairul Ridha, dan seluruh para kiai, para alim ulama, dan seluruh kepengurusan DPD Front Persaudaraan Islam maupun seluruh pengurus DPW, DPC yang hadir. Begitu juga kawan-kawan dari relawan batik seluruhnya. Begitu juga dari Sakera, semuanya yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kepada para panitia
yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan semua yang ikut terlibat atas suksesnya, baik yang menyumbang moral maupun material, seluruhnya, tim hadra, sakera, relawan, batik, seluruhnya, mudah-mudahan semua jerih payahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang hadir dalam peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini menjelang sore, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang punya ladang-ladangnya diberkahi, yang punya pondok-pondok pesantrennya dijadikan ma'hadan mubarakan, ma'hadan nafi'an. Begitu juga yang belum dapat jodoh dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salih dan salehat, yang sudah dapat keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini udah jam 3:30. Nih sebelum saya ceramah saya mau nanya nih, ini orang Madura paham bahasa Indonesia nggak nih? Ngerti atau tidak? Paham atau tidak? Kalau ceramah panjang-panjang nggak ngerti lagi. Betul, paham ya? Ngerti ya? Jadi pakai bahasa Indonesia, bahasa Madura. Indonesia apa Madura? Indonesia. Kalau Madura gue pulang. Belum bisa. Ini udah 3:30, lanjut jangan? Lanjut jangan? Lanjut jangan? Mukanya udah lapar. Lanjut. Betul. Siap lanjut. Siap lanjut. Siap sampai malam? Sampai malam gue pulang. Capek orang Jakarta suruh sampai malam. Tapi siap lanjut ya? Betul? Setuju lanjut? Kira-kira sebentar apa lama? Sebentar apa lama? Lama. Lu belum pada sholat lu? Sholat belum? Udah belum? Astagfirullahaladzim. Masa belum sholat? Berarti kalau belum sholat jangan lama, setuju? Ya, Habib Ali galak nanti diomelin. Jadi kita ingat-ingatin ya, kalau kelamaan kita ngerjain satu amalan yang dianggap baik, yang dianggap mendapatkan satu ijtima'an mubarakan, jangan sampai menjadi penyebab kita melakukan perbuatan yang haram. Kalau saya mau tanya, kalau sholat itu hukumnya apa? Wajib. Sholat hukumnya apa? Wajib. Artinya wajib jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi justru meninggalkan yang wajib. Insya Allah. Luar biasa tadi kita dengar dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi mengingatkan kita bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa mukjizat yang besar, mukjizat yang agung, mukjizat yang mengantarkan kita semakin yakin percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha kuasa, zat yang maha agung, zat yang tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara, kenapa di mana-mana tempat, padahal sekarang sudah bukan lagi bulan Rajab, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, sudah keluar dari bulan Rajab, sebagaimana pendapat para alim ulama yang meyakini bahwasanya terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Tapi di mana-mana tempat, mau di kota, mau di desa, mau di kampung, mau di desa, mau di kota, di mana-mana masih saja para ulama kita, habaib kita ngajak kita, ngundang kita untuk sama-sama mempelajari, menelaah sejarah, yaitu peristiwa besar, peristiwa Isra Mi'raj. Apa gerangan, apa
Apa niatan mereka semua, saudara? Itu tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tujuan pelajaran tersebut untuk semakin membesarkan dalam benak kita, mengagungkan dalam hati kita bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ya Muhammad, ceritakan, kau sampaikan sejarah demi sejarah, peristiwa demi peristiwa, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka mampu berpikir. Tujuan apa mereka berpikir? Kenapa manusia diberikan otak akal, saudara? Untuk mereka berpikir, untuk mereka menelaah dengan akal mereka bahwasanya semua yang ada di atas muka bumi ini, dari segala zatnya, peristiwanya, semuanya akan membawa kita mengagungkan Allah Subhanahu. Saya mau tanya, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha bijak? Allahu Akbar, betul? Saya mau tanya, Allahu Akbar artinya Allah maha? Allah maha? Berarti saya mau tanya, kalau Allah maha besar berarti selain Allah besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Berarti saya mau tanya, pejabat besar atau kecil? Besar atau kecil? Aparat besar atau kecil? Besar atau kecil? Oligarki besar atau kecil? Kalau kita sudah yakin Allah yang maha besar, siapapun selain Allah itu kecil, betul? Betul? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Takbir! Tidak ada, saudara. Kalau sudah betul-betul dalam benak kita mengagungkan Allah, demi Allah tidak akan tersisa rasa takut kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang justru menjadi nilai ketinggian derajat seseorang. Itulah sebabnya, saudara, di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh guru kita Nabi Muhammad bin Adi Al-Habsyi, bagaimana Allah menggunakan kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat al-'abd al-'ubudiyah menjadi kata yang dipilih Allah untuk disematkan kepada kekasihnya, disematkan kepada manusia, makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nama tersebut adalah nama yang paling disuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisi status yang paling tinggi yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Makin merendah kita di hadapan Allah, semakin hina diri kita di hadapan Allah, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, semakin sombong kita, semakin congkak kita, semakin diri kita merasa besar, semakin diri kita merasa tinggi, demi Allah semakin rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min rafi'in wudhi, berapa banyak orang yang meninggikan dirinya tapi dia justru rendah, justru dia hina. Kam min wudhi'in rafi'un, berapa banyak yang justru rendah, berapa banyak yang justru hina, tapi di sisi Allah tinggi. Alhamdulillah. Saya mau tanya di sini, siap besarkan Allah dalam hati kita? Siap tinggikan Allah dalam benak kita? Siap agungkan Allah? Siap besarkan Allah? Siap muliakan Allah? Takbir! Artinya apa, saudara? Ini acara-acara seremonial seperti ini, Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki mengingatkan bahwasanya az-zaman yashrufu bima waqa'a fihi al-ahwadith, bima waqa'a al-ahdath, bahwasanya waktu itu menjadi mulia, waktu bisa menjadi agung, waktu bisa memiliki kehormatan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dan peristiwa-peristiwa tersebut bukan sekadar peristiwa, tapi peristiwa-peristiwa yang bisa mengantarkan kita untuk mengagungkan Allah, untuk meninggikan Allah, untuk membesarkan Allah. Maka peristiwa tersebut menjadi peristiwa yang besar, peristiwa yang mulia, peristiwa yang agung. Dan salah satu peristiwa tersebut adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengar nama Nabi, sholawatnya lemes nih. Saya mau tanya, kita hadir peristiwa Isra Mi'raj, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dengar nama Nabi nggak sholawat, kira-kira pantas nggak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Pantas, saudara. Artinya jangan sampai nih mulut kering, dengar nama Nabi nggak sholawat, dengar nama Nabi Muhammad nggak sholawat. Jangan.
Kita datang kemari pengen dapat berkah, betul? Kita datang kemari pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, betul? Nah, salah satu sebab bisa dapat syafaat banyak baca sholat. Ya, saya mau tanya, kalau dengar nama Nabi siap baca sholawat? Ya. Siap baca sholawat? Ya. Sallu ala Nabi wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Makanya saudara, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya beliau heran ada beberapa kelompok kalangan yang justru melarang perkumpulan seperti ini dalam rangka munasabah Isra Mi'raj, munasabah Maulid Nabi, munasabah nuzulul Quran. Mereka kebakaran jenggot, mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu perbuatan bid'ah, bid'ahnya bid'ah dhalalah, justru ini menjauhkan dari Allah. Saya mau tanya, ini ucapan pinter apa bego? Pinter apa bego? Pinter apa bego? Syekh Muhammad kasih tahu saudara, ini acara seperti ini yang bisa ngajak orang-orang untuk dengerin sejarah, untuk menelaah sejarah, yang sejarah tadi nganterin bisa mengagungkan Allah. Syekh Muhammad mengatakan ini model acara seperti ini nggak bisa dihadirkan di universitas, nggak mampu dihadirkan di sekolah-sekolah. Acara-acara seperti ini yang mampu mengundang umat, yang mampu mengundang orang awam, yang mampu mengundang halayak ramai, yang mampu mengajak mengaji sejarah, untuk mengajak cinta kepada Allah. Munasabah macam ini adalah munasabah hasanah, acara seremonial yang baik, yang harus didukung, yang harus dibantu. Kenapa? Karena memiliki potensi besar untuk memperbaiki umat. Alhamdulillah. Al-Habib Ali bin Hasan mengatakan majlisul akhyar ya'khudhul qalba wa in karihatin nafs. Majlisul akhyar, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia, yang di sana dibacakan sejarah Nabi, yang dibacakan sholawat, tempat-tempat baik seperti itu mampu menarik hati yang sudah lalai, saudara, mampu memperbaiki hati yang rusak, mampu memperbaiki hati yang kacau balau. Wa in karihatin nafs, walaupun hawa nafsunya nggak demen, hawa nafsunya nggak suka, karena hawa nafsu ini cocok sama setan, karena hawa nafsu ini nggak suka sama yang baik-baik, karena hawa nafsu ini troninya setan, kawannya iblis, makanya nggak suka yang baik-baik. Tapi majlisul akhyar mampu memperbaiki hati, mampu membenahi jiwa. Makanya hawa nafsu nggak suka. Makanya kemarin saya baru dengar ada satu nenek-nenek ngomong. Nenek-nenek ngomong begini, saya heran melihat ibu-ibu pada demen hadir majelis taklim. Apakah dia tidak ngurusin anak-anaknya? Anak-anaknya nggak diurusin. Mau tanya, ada nggak yang nenek-nenek ngomong begitu? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kira-kira jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Saudara, kalau tadi kita dengar dia mempermasalahkan ibu-ibu hadir majelis taklim, saya mau tanya, majelis taklim bagus atau tidak? Majelis taklim mengkaji ilmunya Allah, membesarkan Allah dalam hati, berarti majelis taklim bagus atau tidak? Kalau di majelis taklim ngajak umat zikir, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Ketika majelis itu bagus, bahkan dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, ma'ubidallahu afdalu min fiqhiddin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah disembah, tidaklah Allah diibadahi lebih afdal daripada fiqhiddin, memahamkan diri terhadap agama. Artinya apa? Ibadah dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, mau di pondok, mau di majelis taklim, mau di tempat apapun, kalau dia dalam rangka mencari ilmu, dan ilmunya ilmu agama, maka itu adalah bentuk ibadah yang terbaik. Ini hadis Nabi. Saya mau tanya, yang hadir di sini percaya nggak sama Nabi? Percaya. Yakin tidak dengan Nabi? Nabi bilang majelis taklim ibadah yang berkah. Nenek-nenek bilang majelis taklim gak manfaat. Ikut Nabi, ikut nenek-nenek. Ikut Nabi, ikut nenek-nenek.
Ikut Nabi, ikut nenek-nenek. Nenek goblok. Betul? Betul? Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Nabi menyampaikan siapa orang yang meniti jalan untuk menuju mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan bukakan jalan menuju surga. Artinya apa? Nuntut ilmu bisa mempermudah masuk surga. Berarti majelis ilmu tiket masuk surga. Majelis ilmu adalah jalan menuju surga. Karena Allah menginginkan hambanya masuk surga, Nabi pengen hambanya masuk surga, dan salah satu jalan tersebut adalah majelis ilmu. Saya mau tanya, yang jadi musuh Nabi siapa? Abu Jahal. Jadi perbedaan pendapat. Saya mau tanya, yang bikin Nabi Adam keluar dari surga siapa? Jawab yang kompak, yang nggak jawab jangan-jangan setan tuh. Saya mau tanya, yang ngusir, yang menyebabkan Nabi Adam keluar, walaupun keluarnya Nabi Adam adalah takdir Rabbani, kehendak yang Allah kehendaki, tapi yang menjadi sebab keluarnya Nabi Adam keluar dari surga siapa? Siapa? Iblis. Kenapa? Karena iblis nggak mau anak Adam dan keturunannya berada dalam surga. Artinya apa? Iblis nggak suka, iblis benci kalau anak keturunan Adam masuk surga. Artinya apa, saudara? Kalau ada orang yang menuntut ilmu, Nabi sampaikan jalan mudah masuk surga. Tahu-tahu ada orang nggak demen majelis ilmu, berarti punya sifat mirip sama iblis. Kenapa? Karena iblis gak suka kalau anak keturunan Adam masuk surga. Betul? Betul? Nanti saya mau tanya, kalau yang gak suka orang masuk surga sama dengan? Berarti kalau ada RT RW gak suka majelis taklim, RT RW apa? RT RW apa? Kalau ada lurah gak suka majelis taklim, lurah apa? Lurah apa? Kalau ada camat gak suka majelis taklim, camat apa? Camat apa? Kalau ada menteri gak suka majelis taklim, menteri apa? Menteri apa? Kalau ada presiden gak suka majelis taklim, presiden apa? Presiden apa? Kalau ada ketua partai gak suka majelis taklim, ketua partai apa? Ketua partai apa? Kalau ada kiai gak suka majelis taklim, kiai apa? Ada Habib gak suka majelis taklim, Habib apa? Habib kenceng banget tuh. Wah, teman Habib lu. Walat deh. Berarti kalau nenek-nenek gak demen majelis taklim sama dengan nenek-nenek. Jangan lu pilih. Saya mau tanya, orang kalau hadir majelis taklim, kira-kira hati tenang nggak? Hati bahagia nggak? Hati senang atau tidak? Senang. Harusnya orang majelis taklim didukung, betul? Betul? Saya nggak dengar suara ibu-ibu nih, Bu. Bu. Ibu-ibunya tidur. Bu. Bu. Ibu-ibu setuju nggak tuh omongan nenek-nenek, Bu? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saya mau tanya, Bu, kalau ibu-ibu hadir majelis taklim bagus nggak, Bu? Ibu-ibu sering hadir majelis taklim, betul? Betul? Dan mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah, amin. Amin. Yang amin bapak-bapak. Saudara, harusnya orang kalau datang majelis taklim didukung, disupport, betul? Kenapa? Karena orang datang majelis taklim itu, bahkan dalam salah satu riwayat Ibnu Qayyim mengatakan, salah satu yang bisa insyarah as-sadr, yang bisa ngeluasin hati adalah dengan talabul ilm, nyari ilmu. Bahkan luasnya hati gara-gara nyari ilmu bisa lebih luas daripada dunia beserta isinya, daripada langit beserta isinya.
mau tanya, kalau nuntut ilmu bisa melapangkan dada, kira-kira berarti menuntut ilmu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti kalau orang nuntut ilmu hati lapang, dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Dukung, bagus. Kenapa justru dilarang-larang? Padahal ini sebenarnya membantu. Kenapa membantu, saudara? Karena sekarang di rezim yang sangat ini berkuasa, hidup kita, hati kita sempit, betul? Hati kita susah, betul? Kenapa hatinya susah? Saya mau tanya, harga-harga mahal apa murah? Mahal apa murah? Saya mau tanya, BBM naik apa turun? Pajak naik apa turun? Listrik naik apa turun? Kira-kira semua harga bahan pokok mahal apa murah? Mahal apa murah? Kalau semua mahal, barang-barang mahal, kira-kira hidup susah apa senang? Susah apa senang? Susah. Makanya saking susahnya, saking galaunya, di Jakarta ada yang buat lagu. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Kalau boleh, yang bisa nyanyi sama-sama ikut. Setuju? Setuju? Lagunya begini nih. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa nyanyi sama-sama. Kalau nggak nyanyi jangan-jangan intel tuh. Lihat kanan kiri. Setuju? Setuju nyanyi sama-sama? Kita suara yang kenceng biar kedengeran ke istana. Setuju? Istana nggak denger, anak buahnya denger. Setuju? Setuju? Ayo sama-sama. Naik, BBM naik, listrik naik, listrik pun naik tinggi, pajak-pajak naik, pajak pun naik, beras naik, beras pun naik, minyak naik, minyak tinggi, telur naik, tinggi, cabe naik, tinggi, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, sekarang di rezim yang saat ini berlaku yang miskin tambah miskin banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Yang kaya tambah kaya banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Saya mau tanya, kalau rezim seperti ini gagal apa berhasil? Gagal apa berhasil? Berarti kalau gagal maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Jika gagal mau lanjut 3 periode. Ini tanya nih sama yang hadir di sini orang Madura, kalau dia lanjut 3 periode dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Siap bersatu? Siap satu komando? Takbir! Jangan elok sekarang dari sini siap satu komando siap. Siap satu komando siap. Pulang dari sini kena serangan pajar lu gugur. Awas lu. Siap. Bener ya, satu komando ya. Ngawasin Mamat Pelor ntar. Sakera siap mengawasi, setuju? Sakera siap mengawasi, setuju? Takbir! Takbir! Kenapa perlu ini saya sampaikan, saudara? Makanya tadi saya bilang, sebenarnya harusnya ini didukung, jangan ditolak. Kenapa? Orang udah susah hidupnya, betul? Hadir majelis taklim, hati senang, betul? Hati bahagia, betul? Senang, bahagia.
Harusnya majelis taklim didukung, majelis taklim ditopang, jangan diganggu-ganggu. Betul? Betul? Karena saudara, kenapa tadi saya sampaikan seperti ini? Karena ini menjadi satu problem. Saya ingin sampaikan sebagai informasi untuk kita semua, saudara. Saat ini undang-undang mengatur bahwasanya negara pimpinan tertinggi negeri ini itu mereka hanya dibatasi 2 periode. Tidak ada undang-undang yang membolehkan untuk lebih dari 2 periode. Kalau dia ingin menjalankan opsi 3 periode, harus melakukan amandemen undang-undang atau melakukan dekret presiden. Sampai hari ini, kemarin anggota DPR melalui ketua DPR-nya sudah mengumumkan akan ada pemilihan legislatif. Tapi Pilpres belum dia umumkan, saudara. Artinya apa? Ada upaya untuk menggagalkan pemilihan presiden. Maksudnya menggagalkan lanjut 3 periode. Tadi saya tanya yang di sini yang hadir, setuju nggak 3 periode? Setuju atau tidak? Andai kata Anda mengatakan nggak setuju, dia akan tetap mengusahakan opsi yang kedua, apa? Melakukan penundaan pemilu. Saya mau tanya, tadi 3 periode nggak setuju, sekarang penundaan pemilu pemilihan presiden, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saat ini mereka sedang garap itu, saudara. Mereka sedang garap itu. Makanya, bagaimana sikap kita, Habib? Bagaimana harus kita lakukan? Maka umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus bersatu. Satukan langkah kita, satukan semangat juang kita. Insya Allah, kalau umat Islam bersatu, tidak akan terkalahkan. Saya mau ajak semua yang hadir sini, siap bersatu, siap bersatu, siap di bawah komando imam besar, siap di bawah komando ulama. Takbir. Bisa, saudara. Kita membuktikan saat umat Islam bersatu yang terjadi di pemilihan DKI Jakarta. Saat itu Ahok merupakan salah satu calon yang didukung oleh berbagai elemen, didukung oleh pemerintah pusat, didukung lembaga survei, didukung oligarki, didukung media, didukung aparat, didukung segala elemen. Tapi alhamdulillah, saat itu dengan gerakan aksi bela Islam 1, lanjut aksi bela Islam 2, 14, lanjut aksi bela Islam 3, 2, 1, 2, dan terus umat Islam bersatu. Alhamdulillah, Ahok lengser dan longsor. Takbir! Takbir! Artinya apa, saudara? Kalau umat Islam bersatu, nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau umat Islam bersatu padu, taat dengan komando ulama, ikut komando ulama, insya Allah sebesar apapun musuh kita, nggak akan pernah mereka mampu untuk mengalahkan. Takbir! Kalau ditebakin ke burung dara, dengan takbir aja setuju. Kalau tebakin gue terbang lagi, biar nyampe ke Jakarta. Artinya apa, saudara? Mari. Makanya tadi saya menarik nih, ya Joji, saya nanya, itu naik kuda tiap hari begitu bagaimana? Oh enggak, baru sekarang aja. Baru sekarang. Tapi menarik, saudara. Kuda ini Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Adiyat Allah bersumpah, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Menarik, saudara. Allah bersumpah dengan kuda betina. Kenapa kok Allah sampai bersumpah dengan kuda betina, saudara? Karena ternyata kuda ini adalah binatang yang paling setia, binatang yang punya wafa, yang punya kesetiaan, yang punya daya tahan tubuh psikologis yang kuat. Makanya Allah gunakan menjadi salah satu makhluk yang disumpah Allah. Kalau Allah sudah menjadikan salah satu makhluknya menjadi yang disumpah
makhluk tersebut bukan makhluk biasa, saudara. Makhluk tersebut berarti punya mizah, punya keistimewaan, punya keutamaan. Dan Allah kenapa menjadikan kuda betina sebagai yang disumpah oleh Allah? Karena punya kesetiaan, saudara. Apa kesetiaannya? Dalam ayat disebut bahwa sotna bihi jam'a. Andai kata di hadapan musuh, andai kata aku diperintah oleh penunggangku untuk merangsek ke tengah-tengah musuh, walaupun nyawa harus jadi taruhannya, maka si kuda akan taat dengan penunggangnya. Makanya Allah katakan kalau kuda saja bisa setia dengan penunggangnya, padahal penunggangnya belum tentu yang ngasih makan, penunggangnya belum tentu yang kasih rezeki, penunggangnya belum tentu dia yang merawat setiap hari, tapi kuda bisa setia sama penunggangnya, saudara. Terus beliau katakan, di mana manusia yang kasih rezeki Allah, yang kasih nikmat Allah, yang kasih segala-galanya Allah, kenapa manusia masih saja ada yang ingkar dan tidak mengikuti perintah-perintah Allah, saudara? Artinya apa? Malu dong sama kuda. Malu dong sama kuda. Makanya saudara, orang kalau belajar kuda, kita dipelajari bagaimana? Belajar kuda bukan belajar maju kenceng, enggak. Kuda nggak usah disuruh, dia udah bakal lari kenceng. Penunggang yang baik adalah penunggang yang bisa memberikan instruksi kepada kudanya. Badan mundur, itu namanya ngerem. Kotakkan kaki atau berikan pecutan atau suara, itu namanya gas. Kok Habib tahu? MS punya kuda. Iya nggak, Habib? Punya kuda, gini-gini belajar kuda juga, walaupun baru sekali naik. Siapa yang mampu memberikan instruksi terbaik? Ini kuda punya naluri kuat, saudara. Dia bisa tahu nih penunggangnya ahli atau enggak. Dia bisa tahu nih penunggangnya punya psikologis yang berani atau enggak. Dia bisa tahu, saudara. Ya, kuda nggak punya otak, tapi dia punya naluri. Dia bisa mencium aroma siapa yang menunggangnya. Kalau dia sudah bisa dikuasai oleh sang penunggang, itu mau disuruh kemana tuh kuda sam'an wa ta'ah. Dia suruh naik ikut, dia suruh turun ikut, hatta sampai jantungnya pecah sekalipun, maka kuda akan setia, saudara. Artinya apa? Kuda saja yang nggak punya otak, yang nggak punya akal, yang nggak bisa mikir, tapi bisa memiliki kesetiaan yang tidak punya batas kepada penunggangnya, maka malulah manusia yang diberi akal oleh Allah, yang diberi segala nikmat, yang diberikan kehidupan, yang diberikan segala macam kehidupannya tanpa sedikit pun cacat. Harusnya manusia jauh lebih setia daripada kuda. Makanya kuda itu menjadi permisalan kekuatan, saudara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa ribatul khail. Kenapa ribatul khail? Salah satunya penunggang kuda menjadi salah satu faktor menakut-nakuti daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian yang ada dalam kelompok mereka. Karena kuda adalah lambang kekuatan. Kuda lambang kesetiaan. Omong kosong umat Islam akan kuat kalau tidak ada kesetiaan, tidak ada kesatuan. Bangun kesetiaan, bangun kekuatan, insya Allah umat Islam di Indonesia akan menang. Takbir! Sekali lagi saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Siap setia? Siap ikut komando imam besar? Takbir! Makanya saudara Syekh Ibn Ashur dalam menafsirkan ayat ini, ketika mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail, beliau mengatakan bahwasanya kenapa sih kalau Allah mengatakan kau umat Islam tunjukkan kekuatanmu, kau tunjukkan kekuatanmu untuk apa? Untuk mengkondisikan agar membuat orang-orang yang ada di luarmu, yang musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam, yu'jizuna an sabbillah wa rasulih, agar membuat mereka lemah, membuat mereka takut dalam rangka untuk menghina Allah Subhanahu wa ta'ala.
Konsekuensinya apa? Kalau umat Islamnya lemah, maka siap-siap Allah kita akan dinista. Siap-siap agama kita akan dinista. Tapi ketika agama kita kuat, umat Islamnya kuat, demi Allah nggak akan ada yang berani ganggu agama kita, saudara. Makanya terbukti saat ini bagaimana penistaan berjamur, saudara. Saya mau tanya, yang nista Allah ada atau tidak? Yang nista Nabi ada atau tidak? Yang nista Al-Quran ada atau tidak? Nista Al-Quran belum lama PLT Bogor, saudara. Dia punya ucapan yang gak pantas saya sebutkan di tempat ini, di majelis ini. Maka kami dari pengurusan Front Persaudaraan Islam sedang merencanakan untuk melakukan pelaporan kepada PLT tersebut. Ada yang bilang, Habib, kan dia sudah minta maaf, dia kan sudah mengklarifikasi. Saudara, yang dia nista Al-Quran, Al-Quran kalamullah. Yang punya hak memaafkan hanya Allah. Yang punya hak untuk memaafkan hanya Allah. Manusia tidak punya hak untuk memaafkan segala bentuk penistaan agama di Indonesia, saudara. Walaupun dia sudah minta maaf, tetap hukum harus ditegakkan. Seluruh penista agama harus disidik, harus dijebloskan ke dalam penjara. Setuju? Setuju? Siap kejar penista agama? Siap jebloskan ke penjara? Siap kejar mereka? Takbir! Saya ingatkan yang ada di Madura, kalau ada penistaan agama, kalau ada penistaan yang terjadi di Madura, segera laporkan. Jangan biarkan mereka hidup di negeri kita. Setuju? Saya tanya, di Madura pantas gak ada penista agama? Di Indonesia pantas tidak ada penista agama? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Nah, bikin mereka jera, tunjukkan kekuatan kita. Lapor ke pihak aparat. Maka kita juga himbau, di sini ada aparat, untuk sampaikan kepada atasan Anda, setiap ada penistaan agama segera untuk diusut. Jangan sampai umat Islam menjalankan hukum dasar dalam segala para penista, betul? Karena hukum bagi penista agama tidak kecuali dibunuh. Berarti ketika umat Islam lapor ke polisi, berarti umat Islam taat hukum atau tidak? Taat atau tidak? Alhamdulillah. Maka aparat, jagalah kondisivitas tersebut, jangan sampai ini bisa berubah menjadi hukum rimba, betul? Betul? Maka sekali lagi saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Siap bela agama? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela bangsa? Takbir! Sebagai informasi terakhir, ini sekarang sudah jam 4, artinya kita harus antum semua biar bisa sholat asar. Saya memberikan satu informasi, dan informasi ini perlu diwaspadai baik dari tingkat pusat, daerah. Kemarin Presiden Joko Widodo mengeluarkan satu Kepres nomor 17 tahun 2022. Kepres ini adalah pembentukan lembaga non yudisial untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM. Di dalam Kepres nomor 17 tersebut tertera ada 13 pelanggaran HAM. Tapi sayang, sungguh disayang, pelanggaran HAM ini hanya meliputi pelanggaran HAM yang terjadi di luar rezim ini, saudara. Padahal di rezim ini yang sudah 2 periode menjabat, banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satunya peristiwa 21-22 di depan Bawaslu. Itu berapa banyak orang warga negara Indonesia yang mati, yang tersiksa, yang hancur mukanya, yang nyawanya melayang. Begitu juga anggota KPPS saat pemilu, berapa banyak di antara mereka yang mati, saudara. Bahkan yang terakhir, yang terbaru, kasus KM50 yang merenggut 6 nyawa pengawal imam besar, yang sampai detik ini tidak ada penyelesaiannya. Padahal korbannya dari 6 pengawal imam besar, setiap dadanya ditemukan tembakan lebih daripada 2 tembakan yang identik di jantung, saudara. Ada di antaranya yang matanya keluar karena ada luka tembakan, saudara. Setiap nyawa dari tersebut kemaluannya dalam keadaan lebam. Bahkan salah satu syahid bernama Lutfi Hakim, kemaluannya mohon maaf terbakar, saudara.
Polis terkelupas. Saya mau tanya, perilaku terhadap nyawa macam itu dengan kondisi mayat seperti itu biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Dua pelakunya disidang, divonis bebas karena menjalankan tugas. Saya mau tanya, memvonis eksekutor yang membunuh 6 nyawa dengan disiksa terlebih dahulu. Saya mau tanya, ini putusan membebaskan eksekutor pembunuh 6 pengawal 5 besar. Saya mau tanya, ini putusan adil apa zalim? Adil apa zalim? Adil apa zalim? Ini pelanggaran HAM berat, saudara. Artinya apa? Di rezim ini pun ada pelanggaran HAM, tapi nggak dimasukkan. Tapi yang ditulis apa, saudara? Nomor 1 pelanggaran HAM tahun 65. Kemudian lembaga non-yudisial ini roadshow di Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara. Dia datengin pondok-pondok pesantren. Apa yang terjadi? Rekomendasi saat ini sudah disampaikan ke Presiden. Kalau hasil rekomendasi tersebut kemudian memberikan celah dan dasar dalil bagi Presiden untuk memohon maaf kepada PKI, maka apa yang terjadi, saudara? Artinya negara salah, PKI korban. Kalau PKI sudah jadi korban, maka akan ada kompensasi secara ekonomi. Memperbaiki nama, memperbaiki secara ekonomi. Di tahun 2015 yang lalu, mereka menuntut 1 kepala, mereka minta 1 miliar, saudara. Dari data tahun 1960, bahwasanya mereka berjumlah 3 juta orang di Indonesia. Kalau 3 juta orang setiap kepala 1 miliar, berarti mereka mendapatkan 3 triliun. Andai kata mereka urunan satu persatu mantan daripada ex-PKI, urunan patungan buat membentuk partai baru. Saya mau tanya, kira-kira mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Habis itu duitnya disebarin ke kampung-kampung, masuk ke rumah-rumah, dukung ya nomor sekian ya, dukung ya calon ini ya. Saya mau tanya, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin, sudah. Padahal faktanya, saya mau tanya, PKI itu pelaku apa korban? Saya mau tanya, yang bantai kiai siapa? Yang bunuh santri siapa? Yang bakar pondok pesantren siapa? Yang bakar masjid siapa? Pabrik Gulang Gareng jadi saksi, saudara. Bagaimana pabrik Gulang Gareng? Saking banyaknya kiai santri yang digorok lehernya, pabrik Gulang Gareng banjir dengan darah. Berarti saya mau tanya, negara pantas tidak minta maaf kepada PKI? Pantas atau tidak? Makanya umat Islam Madura rela atau tidak Indonesia minta maaf kepada PKI? Rela atau tidak? Ridho atau tidak? Makanya, saudara, saya mau tanya nih, andai kata PKI bangkit lagi, kira-kira biarkan atau lawan? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Nah, kalau PKI balik lagi, yang dicari yang pakai peci, saudara. Yang dia bakal datengin pondok-pondok pesantren, yang dia bakal datengin yaitu masjid-masjid. Makanya sekarang mulai berkeliaran orang-orang gila. Banyak kejadian masjid-masjid terbakar, banyak kejadian daripada pesantren-pesantren terbakar. Ya, kita bisa berhusnuzon, tapi kita harus waspada, saudara. Karena penistaan itu banyak terjadi. Banyak orang-orang tua yang mengalami tahun 60-65, mereka mengetahui ciri-ciri PKI bangkit ketika penistaan di mana-mana. Dan kita dapat banyak informasi saat ini, entah informasi ini benar atau tidak. Di daerah Banyuwangi, kepala-kepala desa sudah memerintahkan orang-orang di daerahnya untuk membuat lobang-lobang. Saat diperintahkan untuk apa? Mereka nggak jawab apa sebabnya, saudara. Ini mengingatkan kita bagaimana dulu PKI membuat lobang-lobang penyiksaan, lobang-lobang untuk tempat digoroknya para santri dan digoroknya para kiai-kiai. Maka saya mau tanya, umat Islam harus waspada. Siap waspada? Siap jaga kiai kita? Siap jaga pondok pesantren kita? Saya mau tanya, kalau PKI bangkit, biarkan atau lawan? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Kita mesti punya rasa solidaritas, saudara. Artinya, tunjukkan persatuan kita, tunjukkan kesatuan kita, tunjukkan rasa persaudaraan kita. Maka salah satu bentuk rasa menunjukkan persaudaraan kita, saat ini kita punya saudara di Turki dan Syria sedang mengalami musibah besar, sedang terjadi gempa bumi yang luar biasa, gempa bumi yang sangat memakan korban.
Dan kami dari Dewan Pimpinan Front Persaudaraan Islam, alhamdulillah sudah melakukan bantuan, tinggal nanti kita akan berikan informasinya. Maka saat ini di mana-mana tempat, di seluruh cabang-cabang Front Persaudaraan Islam seluruh Indonesia sedang menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini ratusan ribu rumah mereka runtuh, hancur. Anak-anak mereka banyak yang wafat meninggal karena kejadiannya saat subuh. Banyak di antara mereka sedang terlelap dalam tidur sehingga tingkat korbannya sangat tinggi. Maka saya meminta dengan ridho dan kerelaannya untuk saat ini kita galang dana. Setuju? Siap galang dana? Siap galang dana untuk Turki dan Syria? Kita minta tim hadroh siap-siap. Nanti Gosida akan dipimpin oleh Habibana Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Kita siapkan harta terbaik kita, begitu juga kawan-kawan dari relawan Batik Sakera untuk tim penggalangan dana untuk bisa keliling di sekitar daripada jamaah-jamaah untuk kita menyiapkan, mengeluarkan harta terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Turki dan di Syria, insya Allah. Kepada Habib Muhammad bin Hadi kita minta dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Diminta yang kompak, ma'asyiral hadirin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Amin ya rabbal alamin. Tim pencari dana mau lanjut terus nggak apa-apa karena sudah ada di penghujung. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Satu, kehadiran saya bersama Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi adalah dalam rangka menjadi pengganti daripada guru kita Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, itu sekretaris Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, yang hari ini beliau mendapatkan tugas dari Imam Besar untuk menjadi pemateri pembanding di dalam acara yang diadakan oleh salah satu departemen di salah satu sekolah di Jakarta, itu di Jam'iyat Khair, yaitu dalam rangka menjabarkan moderasi beragama. Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas ini beliau mengikuti daripada Bahsul Masail bersama Kiai Mbah Najih Maimun, kemudian juga Habib Abu Bakar Segaf dan para habaib dalam membahas jawaban-jawaban terhadap moderasi beragama atau yang disebut dengan fikih peradaban, dan akhirnya lahirlah fikih beradab. Nah, sehingga karena tugas tersebut beliau diperintahkan untuk mengisi dalam acara tersebut, sehingga dalam acara kali ini beliau berhalangan hadir. Beliau kirim salam dan mohon maaf. Kira-kira diterima atau tidak? Terima. Kira semua yang hadir ridha atau tidak? Ridha atau tidak? Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah informasinya acara tersebut berjalan dengan sukses, berjalan dengan berhasil, alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sebagai bekal pulang kita, nih bulan Sya'ban sekarang sudah tanggal 8 Sya'ban. Artinya ada 21 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Maka di 21 hari ini jangan disia-siakan. Apa amalan yang bisa kita kerjakan? Satu, ialah dengan memperbanyak puasa. Karena Nabi ketika ditanya oleh salah satu sahabat, riwayat Sayyidatina Aisyah, dikatakan apa afdol puasa setelah bulan Ramadan? Itu berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan diriwayatkan Nabi sampai diriwayatkan hampir tidak terlihat berbuka. Ada memang riwayat yang lain Nabi hampir tidak terlihat berpuasa. Tapi diriwayatkan bahwa bulan Sya'ban ini Nabi paling banyak berpuasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yakfalun nas, banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Kenapa? Kalau bulan Rajab mereka fokus karena itu bulan haram, Allah lipatkan ganda amalan. Di bulan Ramadan orang fokus karena memang diwajibkan. Tapi di bulan Sya'ban orang tidak fokus di bulan Sya'ban. Sehingga di mana salah satu karakteristik ibadah dalam Islam, kalau ada satu ibadah yang banyak orang lalai tapi dia ingat, maka ibadah tersebut menjadi agung. Salah satunya sholat tahajud. Kenapa tahajud bisa menjadi mulia? Karena orang banyak yang lalai, banyak yang tidur. Ketika kalau ada yang duduk, dia bertahajud, bersimpul di hadapan Allah, menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang pertama, banyak yang puasa. Ya minimal puasa Senin Kemis lah, agar itu jadi tautiah, persiapan. Ibarat kalau sholat ada rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, sama puasa wajib Ramadan, ini ada tautiahnya. Ibarat seperti puasa dalam takliman di Ramadan. Yang kedua, amalan yang banyak dianjurkan di bulan Sya'ban adalah banyak baca Al-Quran. Karena di bulan yang penuh keagungan, banyak baca Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, banyak baca sholawat. Karena bulan ini dinisbahkan kepada Nabi menjadi syahr Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Nisbah, kenapa Nabi menisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW? Karena di bulan inilah turun daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi banyakin baca sholawat di bulannya nyirem. Kemarin Rajab nanam, sekarang nyirem, besok Ramadan metik. Tapi kebanyakan di antara kita nanam nyiremnya di bulan Ramadan juga. Nah, kalau nanamnya bulan Ramadan, nyiremnya bulan Ramadan, andai kata buahnya tumbuh, kira-kira tuh buah gede apa kecil? Gede apa kecil? Biasanya kalau buah kecil manis apa sepet? Manis apa sepet?
Paham nggak sepet apa? Sepet. Asam. Nah, asam. Artinya kalau kita baru nanam minta Ramadan, buahnya kecil setan. Ramadan itu bukan bulan nanam, bulannya metik. Nah, manfaat yang udah berlalu biar berlalu. Kita maksimalkan di bulan Syaban, banyak baca. Tadi ada berapa amalan yang saya sampaikan? Ada satu, banyak berbuah. Yang kedua, banyak baca Al-Qur'an. Yang ketiga, banyak baca sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita informasikan ini bisa menjadi tambahan buat kita, terutama untuk Al-Fakir pribadi. Jika ada yang salah saat datangnya dari Al-Fakir, jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan bubar dulu. Tinggal satu agenda lagi. Itu lagi aja bisa. Ada agenda lagi habis ini? Paling doa sama talqin zikir ya. Nanti dibimbing, jangan bubar dulu sampai dibimbing doa dan talqin zikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.